hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Tududu. Ayo teman-teman, kelas kita harus siap sebelum penilaian besok. Tolong ya semuanya ikut membantu membersihkan. Siap, Di. Aku selesaikan menyapu lantai ya. Ngapain sih ada lomba kebersihan dan keindahan kelas segala? Harusnya kita santai-santai, malah harus repot begini. Iya, harusnya kita bisa main nih, malah harus capek-capek bersih-bersih. Tolonglah teman-teman, kita harus bekerja sama. Jangan ada yang malas-malasan. Memangnya kalian gak malu kalau kelas kita kotor dan gak rapi? Bandi, Karel, kalian malah melempar-lempar kertas seperti itu. Ruangan jadi tambah kotor dan berantakan loh. Bandi, apa kamu bisa membantu membuang sampah ke tempat sampah di luar? Idih, nggak mau Di. Tuh, suruh si Karel aja. Enak saja, memangnya aku pembantu. Didi, kalau kamu pingin kelasnya bersih, bersihkan saja sendiri. Jangan bikin orang lain ikutan repot. Teman-teman, ini semua bukan buat aku. Kalau ruang kelas kita bersih dan rapi, kan nanti akan kita nikmati bersama-sama juga. Apalagi kalau kelas kita jadi juara, kita semua pasti bangga. Memangnya kalian betah belajar di ruangan yang berantakan? Enggak kan? Makanya, ayo kita rapikan. Aku capek nggak semangat kerja. Iya, kita disuruh kerja. Kok nggak disediain makanan sih, Di? Kan lapar. Kalian banyak alasan banget sih. Terserah saja. Kalau kamu mau diatur sama Didi, aku sih enggak. Iya, aku juga nggak mau. Kenapa sih kalian ini susah diajak kerja sama? Didi, kamu kok kelihatan lesu? Ada apa? Bu, saya bingung, tidak tahu harus bagaimana lagi. Teman-teman sulit sekali diatur untuk kerjasama mempersiapkan lomba kebersihan kelas. Memangnya apa yang terjadi? Yang mau ikut membersihkan kelas hanya sedikit, Bu. Yang lain hanya main-main. Bandi dan Karel malah mengganggu anak yang lain. Oh, begitu. Jadi pemimpin itu memang tidak mudah, Didi. Setiap orang punya cara berpikir yang berbeda. Jadi saya harus bagaimana, Bu? Coba kamu dekati mereka satu persatu. Tanyakan apa yang mereka inginkan dan cari tahu bagaimana kamu bisa bikin mereka merasa dilibatkan. Tapi mereka susah diajak bicara, Bu. Mereka juga melawan. Kadang mereka melawan karena tidak tahu apa tujuan dari kegiatan kalian dan mereka tidak tahu peran mereka di situ. Coba teman-teman yang sulit diatur itu kamu ajak bicara, Di. Baik, Bu. Akan saya coba. Bagus, Di. Jangan menyerah ya. Hei, Bandi, Karel. Kalian kelihatannya seru banget main kertas lipat. Bikin apa sih? Lihat dong. Kamu mau lihat? Ini cuma iseng aja kok, Di. Aku bawa kertas origami dari rumah. Aku juga bisa bikin bentuk burung. Gampang kok, Di.
Keren loh. Gimana kalau kita tambahin hiasan origami ini buat kelas? Bisa bikin kelas kita kelihatan lebih menarik. Maksudmu gimana, Di? Kita pakai origami buatan kalian untuk menghias kelas kita. Kalian pasti tahu bagian mana yang cocok diberi hiasan origami. Boleh juga idenya. Jadi kami yang bikin origaminya. Iya, aku yakin juri bakal suka kalau kelas kita ada hiasan dari kalian. Pasti kelihatan lebih kreatif. Dan kalau kita jadi juara, kita akan bangga sekali. Oke deh, Di, kalau gitu. Aku buatkan hiasan untuk kelas kita ya. Aku juga mau. Kalau bikin berdua, pasti lebih cepat. Sip, terima kasih ya Bandi, Karel. Mah, jadi ketua kelas itu susah juga ya. Didi hampir nyerah deh. Loh, kenapa, Di? Besok ada lomba kebersihan dan keindahan kelas. Jadi hari ini murid-murid diberi kesempatan untuk membersihkan dan menghias ruang kelasnya masing-masing. Tapi teman-teman di kelas susah banget diatur mah. Didi sampai capek ngomong. Tadi awalnya Bandi dan Karel juga nggak mau kerja sama. Di, jadi pemimpin itu nggak mudah. Tapi justru di situ kamu belajar. Kadang kamu harus cari cara lain buat ngertiin teman-temanmu. Wah, kata-kata Mama persis seperti kata-kata Ibu Lina. Oh ya? Iya mah, Ibu Lina juga bilang Didi harus mengerti teman-teman. Iya, Di. Pemimpin yang baik itu harus berusaha memahami orang-orang yang dipimpinnya. Jadi, dia bisa mengajak mereka dengan cara yang tepat. Dan ingat, pemimpin itu tidak mudah menyerah meski keadaannya sulit. Sabar, itu kuncinya. Tapi susah sekali untuk sabar kalau mereka melawan dan gak mau mendengarkan mah. Jadi, tadi apa yang kamu lakukan untuk mengajak teman-temanmu bekerja sama? Ibu Lina meminta Didi mengajak teman-teman bicara. Dan ternyata benar loh mah. Didi jadi tahu mereka maunya bagaimana. Karel dan Bandi yang tadinya gak mau bantu malah jadi semangat. Nah, benar kan, Di? Pemimpin yang sabar pasti bisa mengatasi tantangan. Mama bangga sama kamu. Mama jadi ingat. Ada tokoh Alkitab yang sangat sabar memimpin orang yang suka memberontak. Kamu tahu nggak siapa? Siapa mah? Musa, Di. Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Padahal bangsa Israel itu suka melawan, sering keras kepala dan memberontak. Oh iya, Didi jadi ingat cerita itu. Kamu bisa membayangkan nggak bagaimana kesulitan yang dihadapi Musa? Tapi meskipun hampir putus asa, Musa tetap bertahan dan memohon kekuatan dari Tuhan. Kesabaran Musa bisa kita teladani, Di. Kita diajari untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi orang lain, terutama ketika harus membimbing atau membantu mereka. Iya mah, sekarang Didi ngerti. Mama yakin kamu bisa jadi ketua kelas yang baik dan bisa memimpin teman-temanmu dengan baik juga. Semoga besok kelasmu jadi juara ya. Terima kasih mah. Wah, anak-anak, kelas kita terlihat luar biasa. Ibu bangga sekali.
Terima kasih kalian sudah membersihkan dan menghias dengan baik. Terima kasih, Bu. Ini semua hasil kerja sama teman-teman. Ruangan yang bersih dan rapi seperti ini sangat nyaman untuk belajar, bukan? Iya, Bu. Itulah gunanya bekerja sama dan mendengarkan arahan dari ketua kelas. Kalau kalian melakukan tugas kalian masing-masing, kalian semua akan menikmati hasil yang baik. Ya Bu, ternyata menyenangkan juga ikut menghias kelas. Tadi juri sudah memberikan nilai. Ibu dengar kelas kita mendapat nilai tinggi. Hore! Pemenangnya akan diumumkan saat upacara bendera hari Senin. Ibu yakin kalian menjadi juara. Tapi seandainya belum menjadi juara, jangan kecewa ya. Ibu sangat bangga pada kalian. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf ya Di, kemarin aku susah diatur. Ternyata kerja bareng itu seru juga. Gak apa-apa, Bandi. Yang penting kita semua udah ikut bekerja sama untuk kelas kita. yang